Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu di acara Bakti kita ke-8, berbagi kisah penerima beasiswa Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atau yang disingkat YAD. Selamat datang untuk Bapak Isa, Pak Willy, ada Bu Ari, rekan-rekan YAD baik dari kantor pusat maupun di lapangan, alumni dan penerima beasiswa YAD, donatur, serta para calon penerima donasi bakti kita pada malam hari ini. Kenalkan, nama saya Dika, karyawan YAD di Pusat Swaka Orangutan Arsari, Kalimantan Timur. Bersama dengan Ajeng kali ini sebagai moderator yang akan memandu acara. Halo Ajeng, apakah sudah bersama kita di sini? Halo Dika. Ya halo, apa kabar Ajeng? Kabar baik. Semoga kita semua selalu sehat ya. Halo semua, nama saya Ajeng, staf YAD bagian keuangan di Jakarta. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Ajeng. Nah, kali ini sesuai dengan agenda bakti kita yang dilaksanakan rutin setiap sekali dalam sebulan, pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai edisi ke-8. Nah, itu artinya program ini sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya. Nah, Ajeng, apakah bisa diceritakan sedikit jadi bakti kita itu apa? Silahkan Ajeng. Baik Dika. Jadi, bakti kita adalah akronim dari Bakti Arsari, kesukarelawanan teruntuk Indonesia dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Bakti kita merupakan kegiatan penggalangan dana berbasis sukarela dan keikhlasan hati, terutama dari alumni dan penerima beasiswa Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo yang didukung oleh karyawan dan keluarga besar YAD. Meski demikian, kegiatan ini tidak tertutup bagi para dermawan lainnya yang ingin berpartisipasi. Dana yang dikumpulkan melalui gerakan bakti kita akan disalurkan setiap bulan sekali sebagai bantuan biaya pendidikan untuk membantu lingkungan sekitar di kawasan tempat kerja dan tempat tinggal para donatur. Bentuk bantuan berupa dukungan SPP, bantuan seragam sekolah, pengadaan buku-buku, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan terkait pendidikan. Besarnya bantuan akan disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dikumpulkan setiap bulannya. Donatur bakti kita kini terdiri dari berbagai latar belakang. Ada dari alumni penerima beasiswa YAD, penerima beasiswa saat ini, karyawan, keluarga besar YAD, dan masyarakat umum. Acara bakti kita ini biasa dilakukan setiap bulannya pada hari Jumat minggu terakhir, jam 8 malam sampai setengah 9 malam. Bakti kita setiap bulannya mengundang narasumber alumni atau penerima beasiswa YAD untuk berbagi pengalaman maupun kisah inspiratifnya kepada calon penerima. Begitu kurang lebihnya Dika. Ya baik, terima kasih Ajeng atas penjelasannya. Nah, untuk mengawali acara kita kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video profil dari YAD. Nah, silakan untuk yang bertugas dan selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hashim Joyo Hadikusumo. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo senantiasa berdikari untuk yang terbaik bagi bangsa. Demikian tadi video profil YAD. Nah, selanjutnya tim bakti kita akan menyampaikan laporan yang mungkin kali ini akan disampaikan oleh Vivi. Ya, halo Vivi. Halo Dika. Ya, disampaikan oleh Vivi ya. Silakan Vivi untuk dapat menyampaikan laporannya. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.
kembali lagi bertemu dengan saya, Vivi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan penyaluran donasi bakti kita pada bulan-bulan sebelumnya dan juga pengumpulan donasi pada bulan Mei ini. Mohon izin saya akan share screen untuk laporannya. Baik, untuk bakti kita malam hari ini sudah memasuki yang ke-8 hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Untuk laporan yang pertama periode 30 April sampai dengan 28 Mei atau dari bakti kita sebelumnya sampai dengan hari ini telah bergabung 2 donatur baru yaitu dari kategori karyawan YAD. Nah, tadi sedikit Ajeng sudah menyampaikan bahwa donatur bakti kita ada dari beberapa kategori, diantaranya ada alumni beasiswa YAD yang saat ini sudah bergabung 11 orang untuk menjadi donatur, kemudian ada penerima beasiswa YAD ada 21 orang, lalu ada karyawan dan keluarga besar YAD sebanyak 46 orang yang sudah bergabung menjadi donatur, lalu ada kategori umum sebanyak 7 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan donatur sampai dengan malam ini adalah 85 orang. Terima kasih yang sudah bergabung untuk menjadi donatur bakti kita. Kemudian selanjutnya ini ada sedikit recap dari bakti kita bulan-bulan sebelumnya, di mana malam ini sudah memasuki bulan yang ke-8. Jadi 7 bulan kemarin secara total kita sudah menyalurkan donasi bakti kita kepada 22 orang dengan total keseluruhan Rp80.150.000. Nah, untuk setiap batch-nya bantuan yang diberikan ini masih berhubungan dengan pendidikan, di mana seperti SPP, BOP semester, kemudian juga ada keperluan sekolah seperti seragam, buku. Nah, seperti yang terakhir kemarin, bakti kita yang ke-7 itu dikhususkan untuk membantu korban NTT, di mana masih tetap berhubungan dengan bidang pendidikan, yaitu guru-guru yang terkena bencana di sana. Nah, bantuan donasi bakti kita juga sifatnya sesuai dengan donasi yang sudah terkumpul pada bulan itu. Ada yang diberikan bantuan secara 6 bulan berturut-turut, ada yang 12 bulan, itu disesuaikan dengan kondisi pada bulan berjalan. Nah, ini contohnya ada yang dari bakti kita ke-1 sudah selesai semua bantuannya disalurkan sampai dengan bulan April, karena ada 2 penerima yang menerima bantuan selama 6 bulan. Kemudian ada juga dari bakti kita ke-3, ada 3 orang penerima yang diberikan bantuannya selama 6 bulan, dan bulan Mei ini adalah bulan terakhir bantuannya disalurkan. Pada bakti kita ke-6, itu juga ada 1 orang penerima yang diberikan bantuan SPP dan kuota internet untuk belajar online itu selama 12 bulan. Nah, sudah disalurkan selama 2 bulan, jadi kita ada alokasi penyaluran donasinya, sudah di-keep semua di rekening bakti kita. Kemudian selanjutnya adalah laporan pengumpulan donasi pada bulan Mei 2021. Dari kategori alumni penerima beasiswa YAD terkumpul Rp700.000. Kemudian penerima beasiswa YAD terkumpul Rp465.000. Dari karyawan dan keluarga besar YAD terkumpul Rp7.040.000. Dan dari kategori umum terkumpul Rp150.000. Sehingga total dari pengumpulan donasi pada bulan ini adalah Rp8.355.000. Nah, tadi disampaikan bahwa ada penerima yang menerima bantuan selama beberapa bulan ke depan, itu dananya sudah di-keep, jadi tidak akan mengganggu untuk donasi bulan-bulan berikutnya. Selain itu, para donatur juga selain donasi rutin juga ada yang donasi langsung
untuk beberapa bulan ke depan, misal 3 bulan langsung, 6 bulan langsung, itu juga ada, itu semua juga sudah di-keep di rekening bakti kita dan akan disalurkan sesuai bulannya. Nah, untuk saldo rekening bakti kita per hari ini jumlahnya adalah Rp14.050.506. Ini adalah dari jumlah rekening bulan lalu dikurangi pengeluaran di bulan April, kemudian ditambahkan dengan donasi yang terkumpul pada hari ini. Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah berbaik hati untuk mendonasikan rezekinya, dan saya masih membuka untuk para teman-teman sekalian yang ingin menjadi donatur, mungkin bergabung untuk menjadi donatur, nanti akan saya taruh kontak saya di kolom chat. Demikian Dika dan Ajeng, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi atas laporannya. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai acara kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan ada berbagi kisah penerima beasiswa. Nah, setelah itu akan ada wawancara dan pengumuman penerima donasi bakti kita pada malam hari ini. Jadi, sebelum kita tutup akan ada rangkaian foto bersama juga. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaian acara kita pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh pengantar dari Direktur Eksekutif IAD, yaitu dalam hal ini Ibu Kartini Kubon-Tubuh, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ari. Selamat malam Ibu Ari. Ibu Ari bagaimana? Cuman ya, sinyal saya sepertinya kurang bagus ya. Iya Ibu. Sinyalnya agak terputus-putus. Apakah suara saya jelas? Kalau di saya cukup jelas. Jelas ya. Ya baik, silakan Ya, untuk Ibu Ari menyampaikan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Dika dan Ajeng. Selamat malam Ibu dan Bapak semua, teman-teman semua. Ada Pak Willy, ada Pak Yusa, Pak Ishak, ada para alumni dan juga penerima beasiswa ya, dan keluarga besar karyawan IAD. Jadi ini memang saya apresiasi, ini kegiatan yang tagline-nya memang betul ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi sebenarnya kita melanjutkan tauladan yang sudah dibuat oleh Pak Hasim dan keluarga untuk selalu berbagi, walaupun mungkin kita pasti dari segi jumlah dan kemampuan pasti berbeda dengan beliau, tapi ini adalah sebuah bentuk ketulusan bahwa kita sebagai karyawan IAD, sebagai penerima beasiswa dan juga alumni beasiswa IAD, ingin juga berbagi, ingin juga melakukan hal-hal yang bagus untuk Indonesia ini. Jadi sejak 8 bulan yang lalu kita mengawali untuk mengumpulkan dana dari kita masing-masing. Saya masih ingat bahwa waktu itu kita bilang bahwa mengumpulkan 10.000 per bulan pun itu akan berarti, karena untuk saudara-saudara kita di tempat yang lain, di daerah-daerah, angka itu ternyata angka yang besar yang bisa untuk menyambung hidup. Dan kita memang memfokuskan bahwa donasi dari bakti kita ini kita berikan khusus untuk kaitan dengan pendidikan. Jadi kita berharap banyak bahwa ini bisa memberikan manfaat, dan saya yakin ini akan terus bergulir seperti bola salju yang bisa semakin membesar dan semakin bisa mengajak orang-orang yang lainnya juga. Dan kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Karena seringkali kalau kita punya program besar yang dibantu malah yang jauh-jauh. Nah, ini sebenarnya bakti kita yang kita ingin bantu adalah yang ada di sekitar kita. Dan malam ini sangat istimewa karena ada narasumber khusus yang selama ini mungkin kita banyak mendengar tentang bidang IAD itu tidak hanya budaya dan juga pendidikan sosial, tapi juga ada lingkungan. Nah, ini kita berkesempatan akan mendengarkan nanti berbagi pengalamannya Pak Ishak ya, lengkapnya Dr. Ishak Yasir ya, dari Kalimantan Timur, yang akan menginspirasi kita pastinya tentang bagaimana perjuangan
mulai dari sekolah sampai saat ini, dan kita merasakan bahwa inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu juga oleh para penerima beasiswa IAD untuk tetap tangguh, untuk tetap berjuang dan mencapai cita-cita. Hanya itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semua, dan semoga acara ini memang bisa bermanfaat dan kita teruskan sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ari yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan seorang pembicara untuk berbagi kisah inspiratifnya. Beliau telah menerima beasiswa YAD untuk sekolah doktoral di Wageningen, Belanda. Nah, sudah bersama kita semua di sini ada Bapak Dr. Ishak Yasir, atau yang kerap disapa Bapak Ishak. Selamat malam, Bapak Ishak. Selamat malam. Apa kabar, Bapak? Baik-baik, Mas Dika. Jadi saya sering mendengar nama Bapak. Mungkin kita memang belum pernah ketemu, Pak. Karena saya juga bekerja di PSO. Semoga nanti ada kesempatan untuk bertemu dengan Pak Ishak. Ya, pasti nanti ketemu nanti, insya Allah. Ya baik, Pak. Mungkin untuk lebih mengenal siapa sebenarnya Bapak Ishak, kita telah menyiapkan profil dari Bapak Ishak dalam bentuk video. Nah, untuk tim, silakan untuk menampilkan video profilnya. Selamat menyaksikan untuk Bapak Ibu semua. Saatnya mereka punya cerita di Bakti Kita. Dr. Ishak Yasir, tokoh muda yang cekatan dan memiliki jiwa peneliti keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Kiprahnya dimulai dari Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSH di Samboja, Kalimantan Timur pada tahun 2000. Hampir 9 tahun berkarya di BOSH sampai menduduki posisi program manajer regional. Kecintaannya tidak hanya pada orangutan, tapi juga burung, kelelawar, dan bekantan. Tapi juga vegetasi, bahkan mulai dari cendawan tidak luput dari perhatiannya. Ia menempuh S1 di Manajemen Kehutanan di Universitas Mula Warman, Samarinda, dan melanjutkan S2 dalam jurusan yang sama di Institut Pertanian Bogor. Sementara program doktornya ditempuh di Wageningen University, Belanda, dengan jurusan ilmu lingkungan. Banyak sekali ragam pelatihan yang diikutinya, mulai dari lokal di tingkat Kalimantan sampai ke Amerika dan Afrika. Saat ini Dr. Ishak menjabat sebagai Kepala Balitek KSDA Samboja atau Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja. Sebelumnya, ia juga telah membantu YAD dalam merintis pembangunan PSO Arsari, mulai dari konsep dasar, rencana pembangunan, dan pelaksanaan sampai dibentuknya tim operasional PSO Arsari dari YAD. Terlepas dari kiprahnya sebagai seorang profesional, ia juga memiliki pribadi yang ramah, berwawasan luas, serta memiliki banyak teman. Saat ini kesibukannya bertambah menjadi narasumber untuk persiapan Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kesuksesannya pun tidak terlepas dari dukungan keluarga, di mana ia memiliki keluarga harmonis dengan 2 orang putra. Demikian sekilas kisah tentang Dr. Ishak Yasir di Bakti Kita kali ini. Ya, baik, demikian tadi profil dari Bapak Ishak yang merupakan kepala dari Balitek KSDA Kalimantan Timur, dan kali ini beliau akan berbagi kisah inspiratifnya. Namun ada yang spesial nih di Bakti Kita pada malam hari ini. Sebelum-sebelumnya Bakti Kita itu selalu mengangkat narasumber dari bidang budaya. Nah, pada kali ini kita menghadirkan Bapak Ishak yang akan mengangkat bidang konservasi dan lingkungan. Bapak Ishak, mungkin jika saya boleh tanya nih Pak, kenapa Bapak tertarik berkecimpung di bidang lingkungan? Ya, terima kasih Mas Dika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Yayasan YAD, Bu Ari, Pak Willy, semua rekan-rekan, salam sehat, salam kenal dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini juga dihadiri oleh mentor saya, guru saya, Pak Willy Smith, karena saya juga kalau ditanya tadi balik, kenapa saya mencintai bidang konservasi,
Saya dulu S1-nya itu di bidang manajemen hutan. Saya punya pengalaman di perusahaan hutan tanaman industri yang memang simpul-simpul kegiatannya itu banyak kegiatan menanam, tapi tidak terlalu fokus di bidang konservasi. Pada tahun 2000 saya berkesempatan mendapat peluang untuk menjadi ASN, ditempatkan di Wana Riset, dan saya bertemu dengan dokter pada saat itu, Dr. Willy Smith, yang memberi kesempatan saya berdiskusi dan mengajak dan memberikan kesempatan untuk membangun Samboja Lestari. Dari awal kita banyak diskusi, kenapa Pak Willy pada saat itu mungkin tertarik mengajak saya untuk bergabung, karena saya punya pengalaman sebelumnya di perusahaan yang memang bergerak di bidang hutan tanaman industri, tapi simpul-simpulnya sebenarnya tidak banyak kegiatan di konservasi kehati. Nah, sejak bergabung dengan Yayasan BOS, membantu dalam kegiatan operasional, sekalian belajar, disitulah banyak sekali minat dan pengalaman dan pengetahuan yang didapat. Jadi memang kalau kita lihat semua itu perlu proses dan semua itu perlu ketekunan, tapi juga perlu kesempatan, dan saya beruntung bisa ketemu Pak Willy yang memberikan pada waktu saat itu kesempatan langsung untuk membantu pekerjaan di lapangan. Pada saat itu saya cuma minta ke Pak Willy, saya akan bantu, tapi saya pada saat itu sangat terobsesi untuk sekolah. Saya bilang sama Pak Willy, Pak bisa nggak saya 2-3 tahun diberi kesempatan, karena pada saat itu Pak Willy dengan Gibbon Foundation-nya itu banyak menyekolahkan rekan-rekan saya di Wana Riset. Alhamdulillah 3 tahun dalam membangun program Samboja Lestari, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan S2 dengan biaya dari Gibbon Foundation, karena memang saya sangat minat untuk terus belajar. Jadi memang saya dari keluarga polisi, Brimob, yang memang banyak juga keterbatasan pada saat itu dalam finansial untuk melanjutkan studi, tapi saya pada saat itu memang tekun belajar. Saya tidak pintar, Pak Willy mungkin tahu saya tidak pintar, tapi saya termasuk orang yang tekun dalam menjalani semua kegiatan. Jadi saya cuma pesan ke teman-teman semua bahwa kunci sukses itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Jadi perlu terus untuk mengembangkan diri, mempersiapkan diri. Pada saat kesempatan itu ada, kita siap, insya Allah kita bisa mendapatkan peluang-peluang atau apa yang kita cita-citakan itu bisa kita raih. Jadi seperti itu Mas Dika, jadi semua perlu proses. Saya banyak mencintai ini hampir 21 tahun, karena memang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan itu, dan memang betul tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi memang pada saat itu memang menjadi bagian hidup kita dalam melakukan rutinitas. Jadi saya sangat mencintai kegiatan konservasi, lingkungan hidup, dan saya merasa bahwa dalam beraktivitas itu perlu proses. Jadi kawan-kawan jangan terlalu kecewa pada saat melihat orang membuang sampah dengan enaknya. Kita berpikir, oh mereka buang sampah sembarangan, dan semua itu menurut saya perlu proses, perlu keteladanan, dan perlu waktu, dan nanti pada saatnya pada saat kalau kita sudah terbiasa mereka buang, kita secara refleks untuk mengambil, memberi keteladanan, dan mudah-mudahan semua bisa mengikuti apa yang kita teladankan. Jadi kalau kawan-kawan nanti ke kantor saya di Balitek, dulu juga sama Pak Willy, kalau di Balitek itu kalau ada sampah plastik atau teman-teman habis rokok, kalau dia buang itu, walaupun saya pimpinan, saya lihat, saya ambil.
Tapi alhamdulillah nanti kawan-kawan datang ke kantor saya, nanti dilihat sampah itu, apalagi sampah plastik itu hampir tidak ada lah. Kalaupun ada mungkin pada saat saya tidak ada di kantor. Mungkin gitu Mas Dika, introduction dari saya atas pertanyaan Mas Dika. Iya, baik. Jadi memang sangat menginspirasi sekali. Jadi kiprahnya Bapak di bidang lingkungan dan konservasi itu memang sudah cukup lama dan cukup mumpuni. Jadi saya jadi teringat nih Pak, terkait dengan buang sampah ya. Saya pernah ada nih, saya ikut di sosial media Instagram itu ada yang namanya project apa ya, dia semacam mengambil sesuatu jika kita pergi, minimal ada 2 item yang kita ambil. Misalnya kita ke pantai atau ke hutan atau kemana, jika kita melihat sampah minimal kita ambil 2 item, itu ada projectnya. Saya kurang ingat apa namanya, mungkin itu bisa kita tiru juga ya Pak, untuk bisa kita terapkan pelan-pelan gitu. Mulai dari kita mungkin nanti bisa kita kampanyekan begitu. Nah mungkin selanjutnya kita bisa bicara tentang pengalaman Bapak selama menjalani studi doktoral di Wageningen University Belanda ya Pak. Jadi pada waktu itu bagaimana kesan dan pesan Bapak selama menjalani studi di Belanda? Jadi apa yang Bapak rasakan, apa yang sistem pendidikan di sana yang berbeda dengan Indonesia, yang mungkin bisa Bapak ceritakan Pak pada kami semua? Terima kasih. Jadi saya jadi kalau di Belanda itu saya juga dapat beasiswanya itu lanjutan dari Gibbon Foundation, tapi memang di terakhir Pak Willy juga berusaha dengan bantuan Pak Hasim itu membantu saya untuk dapat defense di Belanda. Jadi saya ingin bicara dari awal dulu. Jadi kalau saya dari SMP, SMA itu saya memang tekun dengan biasanya mendapatkan prestasi yang baik. Termasuk juga pada saat saya S1, saya termasuk mahasiswa dengan lulusan tercepat, dengan nilai yang baik, lulusan terbaik. Begitu juga untuk S2, saya mendapat predikat summa cum laude, makanya kalau saya langsung pada saat 2005 lulus, langsung 2006, Gibbon Foundation, Pak Willy memberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke Wageningen. Nah, saya mendapatkan banyak pengalaman pada saat saya menjalani studi S3 di Belanda. Alhamdulillah, Pak Willy tahu saya menjalani studi S3 itu dengan penuh lika-liku dan perjuangan yang sangat luar biasa, berbeda dengan saya menjalani studi SMP, SMA, S1, S2 yang selalu terbaik. Apa yang saya dapat pelajaran di dalam saya mengambil hikmah dari studi yang saya raih, bahwa saya bersyukur saya dalam menjalani studi S3 itu mendapatkan hasil yang menurut saya pada saat saya habis defense itu saya seminggu tidak terlalu bahagia. Karena saya merasa saya gagal gitu ya. Tidak puas dengan hasil yang saya peroleh, tapi profesor saya termasuk Pak Willy itu, terutama profesor saya dalam diskusi itu selalu meyakinkan saya. Ishak, S3 yang kamu peroleh pada saat kamu mempertanggungjawabkan itu hanya sebuah ijazah yang memberikan informasi ke publik secara legal bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk memegang titel doktoral dengan semua ketentuan yang ada di universitas. Dan itu tidak ada apa-apanya, kamu akan mempunyai tanggung jawab moral, hasil itu akan teruji bagus atau tidak, bukan di saat Anda memegang ijazah dan itu sudah lulus, tetapi setelah pasca Anda memegang gelar doktor itu, apa yang Anda bisa berikan kontribusinya ke masyarakat, ke dunia ilmu pengetahuan, karena bagi profesor kita itu di luar, itu
publikasi internasional atau menulis itu bagian yang penting, sehingga tetap tuntutannya apa yang bisa kamu kontribusikan ke ilmu pengetahuan, ke lingkungan, ke masyarakat, dan institusimu. Disitulah sebenarnya hakikinya bahwa Anda menjadi seorang cum laude atau pada saat ujian mendapatkan nilai terbaik atau tidak. Jadi itu yang membuat saya juga pada saat itu, oh ya sudah kalau gitu, alhamdulillah. Dan saya banyak belajar bahwa ternyata itu juga peringatan kepada saya pribadi bahwa kita itu masih sangat tidak punya banyak pengetahuan dan kita terus belajar. Dan saya bersyukur, andai saya juga lulusan terbaik, tidak ada warna-warna hidup dalam hidup saya, dan saya merasa bahwa jadi yang terbaik terus. Jadi pada saat ini saya dapat pelajaran bahwa kita masih perlu belajar dan tidak ada apa yang sempurna, dan itu juga yang membuat saya setelah lulus dokter sampai hari ini pun saya belajar walaupun dengan siapapun. Dan saya juga senang sampai saat ini, makanya senang saya ketemu Pak Willy. Setiap satu kata, dua kalimat dengan siapapun, termasuk dengan staf saya, itu saya ambil, saya pikirkan untuk saya terus belajar. Jadi gitu Mas Dika, jadi kalau saya lihat sistem pendidikan di Belanda itu sangat unik, karena semua itu tergantung oleh kita. Profesor itu hanya memberikan bimbingan, dan saya ada satu hal yang menarik oleh profesor saya. Pada saat penulisan paper di jurnal internasional, saya seorang peneliti. Saya tahulah bagaimana struktur membuat jurnal, terutama jurnal internasional. Pada saat saya menulis di salah satu jurnal yang pertama kali saya tulis bersama beliau, beliau itu menyarankan saya untuk mencantumkan publikasi itu di conclusion, jadi di kesimpulan, dan itu sangat tidak lazim. Saya sedikit komplain kepada beliau, buat apa? Karena ini tidak lazim gitu ya. Kenapa ini harus ditaruh di conclusion, dan dalam pelatihan penulisan itu tidak disarankan gitu. Jadi beliau cuma bilang seperti ini ke saya, silakan, saya cuma hanya memberikan saran, ini paper Anda, silakan Anda tulis terbaik, tapi kalau saya nyarankan seperti itu. Beliau tidak pernah menyampaikan reason-nya, kenapa menulis itu. Jadi kita yang harus berpikir, kenapa harus ditaruh di situ. Jadi di Belanda itu memang sangat memberikan inspirasi kita untuk memberikan kenapa itu harus dijawab oleh diri kita sendiri, tidak mau dikasih tahu langsung, kita berpikir. Jadi pada saat itu saya dapat jawabannya, bahwa paper saya itu hasilnya sangat kontradiktif dengan beberapa makalah yang sudah ada, sudah terdahulu publish sebelumnya, tetapi itu memang betul di daerah boreal dan daerah-daerah temperate, di mana soil carbon stock itu di hutan alam itu selalu lebih besar daripada di lahan alang-alang. Jadi beliau menyarankan saya menaruh di conclusion itu secara psikologis, karena reviewer itu selalu membaca itu di abstrak dengan di conclusion. Jadi beliau itu menaruh beberapa publikasi di situ yang mendukung penelitian saya walaupun cuma 1-2 paper, sehingga bahwa reviewer itu menganggap bahwa dalam penulisan paper saya itu memang tidak salah metodologi, kurang sampel, tetapi memang ada hal-hal yang pernah mendukung dan menjadi menarik untuk didiskusikan. Itu pun tidak pernah disampaikan alasannya, dan itu kita harus mikir sendiri kenapa harus ditaruh situ. Jadi begitu Mas Dika. Jadi beda kalau di Jepang itu sangat profesor memberikan, kalau di Belanda itu sangat kita betul-betul menjadi leader untuk kesuksesan kita, dan memang betul-betul profesor itu memberikan bimbingan itu dengan cara seperti itu. Nah, baik Pak, jadi yang bisa saya tangkap di sini dan pelajari juga untuk kita, jadi kita dituntut untuk lebih mandiri dan apapun harus kita cari tahu sendiri, gitu ya Pak ya? Ya, karena kita kadang-kadang kita banyak tidak paham, karena sebenarnya pada saat itu saya sangat karena masih muda gitu ya, saya sampai berpikir profesor saya ini agak aneh gitu.
Tapi beliau tuh publikasi sudah banyak, jadi pasti beliau ini yang benar, bukan saya yang masih bodoh ini. Jadi itulah yang membuat kita harusnya berpikir, sama lah kayak Pak Willy kalau bicara A, B, C, D itu, ya kita harusnya berpikir, kita nggak bisa bilang sama siapapun, kita bilang dia salah, mungkin kita yang kurang pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain, makanya kita perlu sejenak berpikir, merefleksikan, dan merenung lah apa kira-kira maksud dari saran-saran yang diberikan oleh pembimbing kita kepada kita gitu. Karena memang kita makanya kita mau sekolah dan dibimbing gitu. Jadi perlu perenungan, dan memang perlu kita merendahkan diri untuk terus belajar dan mencari jawaban. Kalau di Belanda itu kita didorong untuk mencari jawaban itu secara mandiri, dan itu yang membuat kita juga yang dipancing itu adalah pola pikir kita, pola tindak kita, dan memang agak rumit karena di Belanda itu untuk lulus pada saat itu harus 5 paper, ya tergantung profesor, 2 publish atau 3 publish, 2 submitted, seperti itu. Jadi kebutuhan standarnya sangat tinggi, tapi apapun itu atas kehendak Allah, dukungan keluarga, lingkungan, semuanya saya bisa lulus. Karena kalau program sandwich itu sebenarnya teman-teman saya banyak tidak lulus karena kita datang ke Belanda itu pada saat punya data, jadi setahun itu cuma 3 bulan, 4 bulan, setelah itu pulang kumpulin data. Jadi biasanya kalau sudah pulang itu kita kerja rutin, lupa dengan tanggung jawab kita sebagai student. Jadi tapi alhamdulillah karena dukungan lingkungan, termasuk saya selalu berada di lingkungan yang mendukung lah. Pada saat itu di Yayasan BOS ada Pak Willy yang selalu memberi ruang untuk kita terus belajar. Jadi alhamdulillah, dan memberikan challenge juga karena Pak Willy jangan nyekolahkan pada saat itu mungkin lebih dari 10 atau 15 dokter udah lulus semua. Saya adalah mahasiswa terakhir program dokter. Mungkin Pak Willy nanti bisa menjelaskan diklarifikasi Pak Willy. Saya adalah mahasiswa terakhir program dari Gibbon Foundation yang disekolahkan ke Belanda, dan itu beban saya sangat berat. Kalau saya tidak lulus itu sangat mengecewakan, dan saya tidak mau karena saya sudah diberi kesempatan, dan saya pada saat itu dengan keterbatasan itu saya tetap kerja keras, dan alhamdulillah saya bisa lulus, dan mudah-mudahan bisa terus berkontribusi seperti pesan profesor saya tadi. Jadi sekolah itu betul juga kata Pak Rocky Gerung, itu cuma tanda pernah sekolah aja, tapi yang penting setelah kita pegang ijazah itu apa yang bisa kita kontribusikan ke lingkungan, ke masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan itu juga paling penting. Gitu Mas. Iya Pak. Nah sepertinya nih ada banyak cerita antara Bapak dengan Willy ya, terutama pas waktu membangun PSRO, terus ada kaitannya juga dengan disekolahkan dari Gibbon Foundation. Nah mungkin apakah berkenan untuk Bapak Willy bisa bergabung sama kami di sini, Bapak? Malam Pak Willy. Keterangannya itu untuk ilmunya itu seru. Kalau kita ke lapangan baru di situ kita mendapat ilmunya itu, dan membagi dengan orang setempat. Kita harus sendiri berada di alam. Jadi ya untuk dikuliahkan itu bukan intinya di situ. Tapi yang adalah salah satu inteligensi, bentuk inteligensi yang sangat penting adalah social intelligence. Dan ini adalah salah satu yang benar-benar dimiliki Ishak. Dia cepat sekali bisa menerka bagaimana orang ini, bagaimana struktur, bagaimana saling berkaitan ini. Dan di dalam hidup ini memang begitu. Saya dulu menjadi teman, ya setiap bulan saya ke rumahnya Pak Habibie di Kuningan itu, dan kami mengadakan diskusi ilmiawi
dengan beliau. Saya cuma berdua dengan beliau, kadang-kadang berenang di belakang, dan beliau suka pindah dari 5-6 bahasa dengan saya, pindah dari bahasa Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, Indonesia, campur-campur itu. Tapi beliau bilang, Billy, kamu mungkin orang pintar itu, tetapi kamu akan gagal. Loh, kenapa Pak? Karena kamu tidak mau membayar uang korupsi, kamu tidak mau membagi-bagi uang begitu saja, ya. Dengan di situ Indonesia, maaf, ini negara saya, bukan begitu. Jadi kamu akan gagal. Tapi ya, dalam hal ini, syukur saya bisa ketemu dengan Pak Hashim yang ternyata adalah orang yang walaupun sudah pengusaha yang hidup dalam dunia yang sangat kompleks, tapi kebanyakan di luar negeri mendapatkan kekayaannya dan kembali untuk membantu tanah air. Ternyata ada juga seorang conservationist yang saya bisa percaya, yang bisa menjadi teman, sehingga ya, saya jadi lain. Jadi Ishak ini saya melihat dari awal, betul-betul seorang pekerja keras, dan dia bisa membaca situasi. Dan ini adalah kemampuan utama kalau kita mau mencapai apa-apa di Indonesia. Jadi kalau kamu ada bicara sama Pak Habibie, saya yakin Ya, baik, Pak Willy, mungkin kalau berkenan untuk diceritakan apa yang antara Bapak Ishak dengan Bapak Willy yang tak terlupakan, yang mungkin bisa, wah ini sangat luar biasa Bapak Ishak ini gitu. Ada di momen seperti apa? Salah satunya yang bisa ini diceritakan. Ya, yang tadi dia cerita mengenai dia mendapatkan hal atau kepercayaan umum mengenai keadaan di daerah tropis dan di tanah yang miskin itu, mengenai bagaimana bahan organis itu dan pembagian bahan biomasa di dalam vegetasinya. Tapi dia ternyata benar, dia memang datang ke saya, Pak, gimana ini saya punya hasil seperti begini? Sebenarnya apa yang ada itu harus di situ, karena dalam ilmu satu hal itu hanya benar sampai belum terbukti salah itu. Jadi, dan ini adalah benar-benar data yang kamu dapat itu. Terus mengenai cara belajar di Belandanya, ya, ada pepatah di Belanda, kalau dilempar di dalam kolam renangnya sendirian, itu paling cepat caranya untuk belajar berenang. Jadi mungkin dengan profesornya yang ada di sana itu tidak terlalu intensif, harus membuat orang berpikir sendiri. Karena seringkali ya di Indonesia anak-anak itu saya lihat dididik dengan sistem duduk lurus, dengar guru, jangan melawan itu. Jadi saya sendiri adalah anak bermasalah karena selalu menanyakan sama guru hal yang tidak bisa dijawab, gurunya bisa menjadi marah itu ya. Jadi saya justru rasa orang harus berani berpikir, berani bertanya. Ya, kalau orang Cina bilang orang yang bertanya pasti orang bodoh, orang yang tidak bertanya tetap bodoh, tinggal pilih toh. Ya, jadi mungkin ya lebih dituntut untuk keingintahunya harus besar ya, dan kemandiriannya juga harus tinggi. Betul, harus ada curiosity-nya, harus ada keinginan. Ya mungkin itu bisa kita ya Pak dari sistem di Belanda yang menerapkan seperti itu. Baik Bapak Ishak dan Bapak Willy, mungkin untuk sesi berbagi kisah kali ini bisa kita cukupkan, karena kita akan melanjutkan sesi ke pengumuman dan wawancara penerima calon penerima donasi bakti kita edisi ke-8 pada malam hari ini. Nah, untuk sesi kali ini akan dipandu oleh Ajeng. Oke, Ajeng, dipersilakan untuk dapat memandu acara sesinya. Ya, terima kasih Dika. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mendampingi untuk berbincang-bincang dengan para calon penerima donasi kita malam ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa donatur di Bakti Kita dapat mengajukan calon penerima donasi yang masih berhubungan dengan bidang pendidikan.
Jika Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan calon penerima donasi, bisa menanyakan lebih lanjut untuk persyaratan apa saja pada tim bakti kita. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut kepada calon penerima pertama rekomendasi dari Mbak Widya di Semarang. Kita sapa dulu Mbak Lina selaku perwakilan dari Krista Pertiwi Homeschooling. Apa sudah bergabung? Ya, sudah. Selamat malam Mbak Ajeng. Selamat malam Ibu semua. Selamat malam Mbak Lina. Baik Mbak Lina, sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi tentang Krista Pertiwi Homeschooling, kita lihat bersama videonya. Bisa dibantu Mbak Audrey untuk videonya? Oke, baik Mbak Lina, bisa di-share di sini barangkali kebutuhan apa saja sih yang diperlukan untuk Krista Pertiwi Homeschooling? Baik, jadi kalau Krista Pertiwi Homeschooling itu memang masih satu-satunya homeschooling yang menangani anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Semarang. Memang kami letaknya di kabupaten, jadi bukan di kota, sehingga cukup agak pinggiran begitu ya, dan penanganan untuk anak berkebutuhan khusus juga masih sangat minim, dan kami memang masih mencari orang-orang yang peduli begitu ya, orang-orang yang memang mempunyai hati untuk ikut membantu anak-anak kami dalam hal pendidikan, karena di situ juga selain ada terapi, kami juga memfasilitasi untuk pendidikan mereka, karena mereka tidak bisa sekolah di sekolah formal. Kemudian kalau dengan gangguan perkembangan itu, ketika di SLB juga orang tua juga merasa itu nggak pas gitu, karena bukan ketunaan. Jadi kami mencoba untuk mewadahi kebutuhan tersebut. Nah, untuk di Krista Pertiwi Homeschooling, memang sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran, kemudian untuk terapi itu kami sudah sampaikan ya, diantaranya itu ada papan keseimbangan, papan titian, trampolin, meja kursi untuk terapi, kartu bahasa, rock climbing, matras, kemudian ada brush pressure, kemudian penutbal dan lain sebagainya. Itu sih yang diantaranya itu yang menjadi kebutuhan. Baik Mbak Lina.
Boleh tahu sekarang di Krista Pertiwi Homeschooling ada berapa anak yang belajar di sana? Baik, kalau kami ada 3 jenjang, itu ada jenjang PAUD dan TK dengan berbagai macam indikasi atau jenis kebutuhan khusus ya. Untuk PAUD dan TK, untuk autisme itu ada 6 anak, speech delay ada 3 anak, Down syndrome ada 2 anak, kemudian gangguan global developmental delay ada 2 anak, disabilitas intelektual atau retardasi mental itu ada 1 anak. Kemudian untuk jenjang SD itu untuk anak hiperaktif ada 1 anak, gangguan bahasa dan komunikasi ada 2 anak, global developmental delay ada 1 anak, gangguan belajar ada 1 anak. Ini ada gifted itu ada juga 1 anak. Kemudian untuk jenjang SMP dan SMA ini disabilitas intelektual ada 2 anak. Yang lainnya ada permasalahan psikologis karena mereka memang ada trauma-trauma sehingga mereka tidak mau kembali lagi ke sekolah formal dan akhirnya memilih homeschooling. Ini ada 4 anak. Oke, baik Mbak. Kendala di homeschooling untuk anak berkebutuhan khusus apa aja sih Mbak Lina? Kan beda-beda ya kebutuhannya. Betul. Nah, kalau kendalanya memang ini kan pembelajarannya berbeda dengan sekolah formal. Kami membutuhkan sarana prasarana yang khusus juga untuk membantu proses belajar mereka karena dengan kebutuhan khusus itu juga tidak mudah juga untuk mengajari mereka, untuk mereka menjadi mandiri, mempunyai konsep diri, mereka bisa berkembang, bisa percaya diri dan lain sebagainya. Jadi memang sih kendalanya juga kami dari pengajarnya juga harus yang benar-benar ekstra sabar, berkompeten dan memang punya hati untuk mengajar anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Begitu. Iya. Baik Mbak Lina, terima kasih banyak untuk mengobrol sharing dengan kitanya. Nanti untuk lanjutnya akan diberitahu oleh tim bakti kita terkait donasi yang akan disalurkannya ya. Iya, terima kasih Mbak Ajeng. Oke, makasih banyak. Oke, kita lanjut kepada calon penerima kedua, ketiga, dan keempat, rekomendasi dari Mas Hasbi di Cianjur. Kita sapa dulu Ais Rismawati, Resti Amelia, dan Rahmawati. Apakah sudah bisa bergabung? Halo Mbak Jeng. Halo Mas Hasbi. Ya, ini sebelumnya mohon maaf Ais Rismawati, Rahma, dan Resti ini kita belum dapat lihat di sini. Saya juga sudah mengerahkan ini kawan untuk menuju lokasi. Kebetulan lokasinya rada hutan gitu, jadi agak sulit mungkin untuk menuju lokasi tersebut. Tapi saya ini coba mengontak lebih lanjut untuk bisa bergabung bersama kita. Namun pada malam kali ini saya bersama orang tua dari para calon penerima tersebut. Nah, nanti mungkin bisa ditanya-tanya mengenai para calon penerima tersebut. Begitu Mbak Ajeng. Oke, baik-baik. Kita sebelum nanya-nanya ngobrol lebih lanjut, kita lihat videonya dulu ya. Mbak Audrey bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ais Rismawati. Video ini dibuat dalam rangka mendaftarkan diri ke beasiswa bakti kita. Saya merupakan anak ke-1. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga. Kami tinggal di Desa Sukabunga. Saat ini saya duduk di kelas 9. Jarak rumah dan sekolah saya ditempuh berjalan kaki 20 menit. Saya memiliki hobi menulis dan bercita-cita menjadi guru. Kebutuhan biaya yang saya ajukan Rp 750.000 dengan rincian untuk seragam, buku, dan kuota internet. Demikian saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia, alamat Kampung Alginaya, RT 2 RW 2
Desa Sukabunga, Kecamatan Cakapam Mulia, Kabupaten Cianjur. Pekerjaan orang tua saya buruh petani, saya anak pertama. Kegiatan saya selain sekolah, belajar di rumah dan bantu-bantu orang tua di rumah. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Rahmawati. Video ini dibuat dalam rangka mendaftarkan diri ke beasiswa Bukti Kita. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga. Kami tinggal di Desa Sukabunga. Saat ini saya duduk di kelas 6. Jarak rumah dan sekolah saya ditempuh menggunakan ojek, setiap harinya sekitar 10 menit, atau berjalan kaki 20 menit. Saya memiliki hobi menulis dan bercita-cita menjadi polwan. Kebutuhan biaya yang saya anjurkan Rp750.000, dengan rincian untuk seragam, buku, dan kuota internet, sepatu, dan tas. Demikian saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu berikut adalah video dari Ais Rismawati, Resti Amelia, dan Rahmawati ya. Untuk orang tua dari Ais Rismawati, apakah sudah? Ya, bisa di-sharing mungkin? Sudah ada, ini. Iya. Namanya Mang Neni. Mang Meni. Halo, Ajeng? Iya. Ya, Mang Neni. Panggilannya Mang Neni, nama bekennya. Nama aslinya Dandi. Nah, silakan, nih kita ngobrol-ngobrol. Malam, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ais Rismawati kelas 1 SMA ya, Pak? Ya, sekarang mau masuk kelas 1. Sekarang mau masuk kelas 1 katanya. Baru mau masuk kelas 1. Oh, gitu. Rencananya setelah selesai SMA apa bagaimana ya, Pak? Bisa di-sharing sama kita, Pak? Rencananya mau ya kalau itu bisa mau kuliah gitu. Kalau bisa kuliah gitu ya, Pak? Iya. Ais sendiri nih anaknya gimana, Pak, kalau di sekolah? Sehari-hari gimana? Sehari-harinya biasa, rajin sekolah gitu, enggak ya. Tapi orangnya agak pendiam gitu. Pendiam? Ya. Ai ini agak pendiam, Pak Bajeng. Pertama kali dulu ketemu itu tuh pendiam banget. Tapi sekarang lebih riang ini. Malu di awal ya? Malu di awal. Iya. Ya biasa kalau gabung kayak gitu. Iya. Kalau untuk orang tua dari Resti Amelia? Nah, ini ada Mang Cepi. Iya. Nama bekerja Mang Cepi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Boleh di-sharing, Pak? Si Ya. Amelia gimana kalau di sekolahnya? Ya, sama pendiam juga. Kenapa pendiam semua? sedikit bicara baik bekerja sepertinya. Gitu. Kurang main kayaknya. Mainnya selalu dengan alam nih kan. Jadi jarang bertemu manusia jadinya. Nggak ada yang diajak ngomong nih kayaknya. Bisa jadi. Iya. Gimana Mbak Vivi? Mbak Vivi, Mbak Ajeng kok Mbak Vivi? Ya, untuk orang tua Rahmawati ada di tempat juga, Mas Hasbi? Orang tuanya tidak ada di tempat, tapi kakaknya kerja di sini juga. Jadi sekarang itu tuh kebetulan orang tua dari Risma, Resti dan Rahmawati sedang ini. Mereka bersaudara sebetulnya itu tuh. Mereka sedang kerja di tempat saya, jadi bantu-bantu benerin rumah seperti itu. Nah, kebetulan ada program bakti kita ini dan juga seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ari,
kita coba membantu dan lebih peka melihat yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Iya, Nah, sekitar. oleh sebab itu kita coba memberikan tawaran dan juga ternyata memang mereka membutuhkan pada kenyataannya. Seperti itu. Iya, semoga ini ya terpenuhin atas yang diajukannya ya. Amin. Amin, Oke, amin. nanti untuk lanjutnya akan diberitahu oleh tim bakti kita donasi yang akan disalurkannya berapa ya. Baik, hatur nuhun. Ya, tenang di Bang. Ya. Iya. Ya, makasih banyak Mas Hasbi. Sami-sami. Oke, kita sekarang lanjut ke calon penerima kelima, rekomendasi dari Pak Ishak dan Pak Amir, itu Konita Tamara Idrus dari Kalimantan Timur. Kita sapa dulu Konita, apa sudah bergabung? Halo Kak, selamat malam semuanya. Malam Konita, ini panggilannya apa ya? Konita Tamara Idrus? Panggil aja Nita Kak. Nita? Iya. Oke, Nita nggak ada videonya, jadi kita langsung ngobrol aja ya. Iya Kak. Iya, boleh perkenalan dirinya, Nita? Jadi pertama nama saya itu Konita Tamara Fadila Idrus. Biasa dipanggil Nita atau Tamara juga bisa. Jadi saya sekarang sedang sekolah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan prodi yang saya ambil yaitu prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kamu memang suka bahasa Inggris apa gimana? Dari dulu sih Kak, sebenarnya dari kakak sendiri suka ngomong-ngomong bahasa Inggris iseng-iseng, jadinya ketagihan sampai sekarang gitu. Oh, dari kecil ya, jadi ngambil jurusannya bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu berat ya ambil jurusannya, senang happy dong? Iya Kak, sesuai sama minat sebenarnya. Iya. Nita bisa sharing nggak yang dibutuhkan apa nih untuk kegiatan belajarnya? Sebenarnya lebih ke finansial sih Kak, soalnya kan saya sudah cerita sebenarnya sudah sama Kak Widya. Dari kampus kami sebenarnya memiliki kekurangan sedikit, yaitu ketika pembayaran SPP itu suka deadline-nya tuh suka mepet gitu, jadi kadang suka tiba-tiba ada tagihan pembayaran gitu. Sebenarnya sudah disisihkan Kak gitu untuk pembayarannya, tapi kadang suka terpakai sedikit uangnya kayak gitu. Jadinya suka kaget aja gitu untuk melakukan pembayaran. Oke. Ini kamu sekarang udah semester berapa, Nita? Sekarang semester 6, Kak. 6, berarti tahun depan skripsi ya? Iya, Kak. Oke, semoga lancar-lancar aja ya. Iya, Kak, amin, makasih. Oke, untuk lanjutnya, nanti donasi yang akan disalurkan akan diberitahu oleh tim bakti kita ya, Nita? Iya, Kak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Kak. Oke, kita lanjut kepada calon penerima ke-6 dan ke-7, rekomendasi dari Bu Rinto, yaitu Dinda, Ignacia, dan Jessica Laura dari Kalimantan Timur. Dinda dan Jessica, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Mbak. Bareng-bareng ya? Iya. Oke, sebelum kita kenalan lebih lanjut, kita sharing dulu videonya. Boleh dibantu Mbak Audrey? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Ignacia Rusminingsih. Saya berasal dari SMA IC PPU kelas 10. SPP di SMA IC 60.000 per bulan. Nama orang tua saya Ibu Enayati, Ayah Rusmi. Pekerjaan orang tua saya, Ibu sebagai guru harian. Saya memiliki 3 saudara. Saya tinggal di rumah sewa yang harganya 350.000 per bulannya. Sebelum saya menutup video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang akan memberikan saya beasiswa. Sekian dan selamat pagi. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Jessica Laura Kalangi. Saya bersekolah di Yayasan SMA ICI. Nama orang tua, nama ayah, Johnson Nixon Kalangi. Nama ibu, Dorcas Perura Sambo. Pekerjaan orang tua sudah tidak bekerja. Dan SPP di SMA ICI PPU per bulan sebesar 60.000. Saya 5 bersaudara, 2 yang masih bersekolah. Sebelum saya menutup video ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Arsari SMA ICI yang sudah memberikan beasiswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Oke, baik, videonya itu ya. Bisa cerita Jessica dan Dinda sekarang kelas berapa? Saya mau naik kelas 12. Berdua sama-sama mau kelas 12? Enggak, beda. Yang Dinda kelas... Halo, yang Dinda kelas 12 atau Jessica yang kelas 12? Halo? Oke, kita ini aja ya. Karena waktunya terbatas, untuk lanjutnya kita lanjut saja dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian perkenalan dari calon penerima donatur bakti kita ke-8 kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan pada Mbak Vivi untuk pengumuman lebih lanjut. Halo Mbak Vivi. Halo, Ajeng. Iya, Mbak Vivi, silakan, mungkin ada yang ingin diumumkan lebih lanjut terkait donasi yang akan disalurkannya. Ya, terima kasih Ajeng. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosen ya 2 kali ngelihat wajah saya malam hari ini. Baik, sebelumnya saya menyampaikan bahwa donasi yang terkumpul pada malam hari ini adalah Rp8.355.000, dan ini setelah berdiskusi dengan tim bakti kita, ini ada usulan mengenai bantuan yang akan disalurkan. Ini nanti Bapak Ibu misalnya setuju dengan usulan ini bisa kasih respon, jempol atau respon yang emoticon yang lain-lainnya. Baik, yang pertama ini dari link. Untuk donasi yang akan kita berikan adalah sejumlah Rp3 juta, itu tadi untuk sarana pendidikan berupa media terapi. Kemudian Ais Rismawati, ini atas rekomendasi Mas Hasbi di Cianjur ya, donasi yang akan diberikan sejumlah Rp750.000 sesuai yang diajukan tadi untuk kebutuhan biaya sekolah seperti seragam, buku, dan juga kuota internet untuk belajar online-nya ya. Kemudian ada Resti Amelia, ini juga rekomendasi Mas Hasbi. Donasi yang akan diberikan adalah sebesar Rp750.000 sesuai yang diajukan. Lanjut lagi yang keempat ada Rahmawati dari Cianjur, juga rekomendasi Mas Hasbi untuk kebutuhannya sebesar Rp750.000, itu akan kita berikan sesuai yang diajukan. Terus kemudian ada Konita di Kalimantan Timur tadi atas rekomendasi Pak Ishak dan Pak Ishak ya. Tadi ada kebutuhan untuk biaya SPP semester, donasi yang akan diberikan Rp2.200.000. Kemudian ada Dina Ignasia dari SMA ICI Kaltim, ada SPP-nya per bulannya Rp60.000, kita akan berikan selama 12 bulan ke depan. Kemudian ada Jessica Laura, SPP-nya Rp60.000, kita juga akan berikan selama 12 bulan ke depan. Jadi totalnya adalah Rp8.890.000. Bagaimana Bapak Ibu donatur, apakah berkenan apabila donasinya seperti yang saya sampaikan? Setuju ya? Setuju. Setuju. Ya. Setuju. Ya. Semua itu atau masih kurang?
Ini tadi masih kurang 535.000, tapi barusan saya sangat berterima kasih dengan Pak Willy. Pak Willy sudah bergabung juga menjadi donatur. Terima kasih sehingga semua dananya terpenuhi untuk ketujuh penerima donasi bakti kita pada malam hari ini. Sudah disetujui juga oleh para donatur, mudah-mudahan bermanfaat donasinya. Tadi ada pesan juga dari Mas Yuza, katanya semangat buat adik-adik yang mendapat beasiswa, semoga sekolahnya lancar. Nah, berikutnya setelah sesi ini atau minggu depan mungkin nanti akan dihubungi oleh Mbak Widya untuk administrasi lebih lanjut, seperti ada formulir, nanti nomor rekeningnya dikirim kemana, itu untuk pendataan administrasi. Nanti akan dihubungi lebih lanjut. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk para donatur juga yang telah berbaik hati mendonasikan rezekinya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ini awalnya teman-teman alumni dan yang mengumpulkan donasi, kemudian keluarga besar YAD, karyawan YAD, kemudian ada penerima beasiswa juga, ada yang umum juga. Nah, bahkan dari salah satu penerima donasi bakti kita beberapa bulan yang lalu ikut menjadi donatur juga. Jadi mudah-mudahan ini adalah niat baik yang akan menjadi bola salju ke depannya, semakin besar donasinya, semakin banyak yang bisa kita bantu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Ishak untuk waktunya, dan juga Pak Willy, terima kasih untuk berkenan waktunya juga. Bu Ari, terima kasih juga untuk waktunya. Dan teman-teman sekalian, kita bertemu lagi mungkin nanti di bulan depan, tapi belum ditutup ya, nanti akan ditutup oleh moderator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Vivi, terima kasih atas pengumumannya. Jadi sudah cukup jelas mungkin untuk para penerima donasi. Jadi selamat sudah bisa diberikan donasi pada malam hari ini, dan semoga yang bisa kita berikan membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, alokasi waktu kita sebenarnya pukul 21.30 WIB ya kan, Pi? Iya, betul. Tapi nggak apa-apa ya, karena teman-teman yang di zona waktu WITA juga sudah malam ya, udah hampir 10:30 di sana. Nggak apa-apa, kita sesi selanjutnya aja. Jadi mungkin kalau misalnya mau ditutup, atau mungkin barangkali dari rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin share atau mungkin berbincang dengan narasumber kita, dari Pak Willy, Pak Ishak, ataupun dari penerima donasi, mungkin dipersilahkan kalau ada yang ingin berbagi atau berbincang. Masih ada waktu. Pak Yusa itu yang mau mengomentarin Pak Ishak tadi, Pak Yusa. Enggak, Bu, udah saya terkesima lah dengan apa yang sekarang dikerjakan. Saya doakan semoga lancar terus. Pekerjaannya adalah pekerjaan besar ya, membangun sebuah kota baru yang nantinya akan menjadi kebanggaan kita semua. Saya sebagai warga negara Indonesia mendoakan semua yang terlibat dalam kegiatan itu semoga sehat selalu dan dilancarkan semua urusannya, karena kebetulan saya juga lagi membantu menjalankan sebuah usaha pemerintah yang memulai sesuatu yang baru ya, dan biasanya memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah, banyak tantangannya, harus banyak koordinasi, dan mungkin untuk orang-orang tertentu lebih banyak waktunya habis di koordinasinya itu daripada berkegiatannya gitu. Dan itu ya semangat lah pokoknya supaya kita semua nanti di tahun 2024 bisa mengunjungi ibu kota baru dan bangga atas apa yang dicapai oleh pemerintahan ini. Ya, betul. Mungkin dari Bapak Ishak, mungkin apakah bersedia memberikan closing statement, Pak, mungkin sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya
ingin sampaikan ke teman-teman semua, mentor, ke adik-adik, rekan-rekan semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Memang saya ingin berikan kata penutup, tadi nyambung dengan Pak Yusa. Memang dalam membangun ide gagasan yang besar, termasuk juga saya dalam melaksanakan tugas itu tidak cukuplah didukung oleh program dan anggaran, tapi juga aksi spiritual itu juga penting, diperlukan keberanian, kerendahan hati, kejujuran, kedewasaan bertindak, itu juga penting buat kita semua, dan saya berharap kita diberi kesehatan dan bisa terus berbagi untuk memberi kesempatan, karena saya percaya banyak di Republik ini anak-anak kita, saudara-saudara kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi kesempatan itu yang masih sangat minim. Untuk itu saya berpesan, mari kita tetap terus berbagi untuk memberi kesempatan, dan juga buat kawan-kawan semua, adik-adik kita, jangan menunggu kesempatan, kalau perlu ciptakan kesempatan itu, dan terus menyiapkan diri yang terbaik untuk masa depan. Mungkin itu, terima kasih Mas Dika, Bu Ari, Pak Willy, salam sehat semua, Mas Yusa. Nanti senang kalau bisa diskusi lebih lanjut, karena dalam pengembangan ibu kota negara itu sesuai dengan bidang saya, termasuk juga dalam bidang TUSI institusi kami banyak memberikan dukungan terkait dengan pengelolaan keanekaragaman kehati di sekitar landscape calon ibu kota negara. Jadi memang kita berupaya mendukung konsep Forest City, Smart City itu bisa terimplementasikan dengan baik, bukan hanya dari segi tutupan lahan, tetapi juga dari aspek keanekaragaman hayati yang terus kita bisa pertahankan dan kita kayakan di sekitar landscape rencana pengembangan ibu kota negara baru, dan mudah-mudahan kita bisa memiliki ibu kota yang menjadi kebanggaan kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isa. Ya, terima kasih Pak Isak. Ya. Nah, untuk menutup acara kita kali ini, biasanya kita ada acara sesi foto bersama. Namun sebelumnya, karena tadi acara dibuka dengan pengantar dari Ibu Ari, mungkin alangkah lebih baiknya acara juga akan ditutup dengan pengantar dari Ibu Ari, jadi sebelum foto bersama. Mungkin Ibu Ari apakah berkenan memberikan closing statement? Silakan. Apa ya? Menurut saya semuanya udah diborong oleh Pak Isak ya. Jadi kali ini memang sangat istimewa. Saya pikir banyak sekali kata kunci dari mulai tadi yang terakhir ya, pas banget bahwa kita tidak usah menunggu kesempatan, malah kita yang harus menciptakan kesempatan. Terus tetaplah rendah hati, dan kemudian terus belajar dari siapapun. Tidak harus orang yang lebih dari kita, bisa yang sesama kita atau yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Semua itu memberikan ilmu buat kita. Itu saya pikir udah semua dicakup oleh Pak Isak. Kita tinggal memilah-milahnya apa yang bisa kita lakukan, dan sekecil apapun pasti itu akan bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi untuk banyak pihak. Saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Isak sudah sangat menginspirasi. Juga ditambah ada tambahan dari Pak Willy, dari Pak Yusa, saling melengkapi dan sangat luar biasa untuk masukan kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di akhir bulan depan. Baik, terima kasih Bu Ari sudah menyampaikan penutup. Nah, kita telah sampai di penghujung acara, jadi terima kasih untuk rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Isa, Pak Willy, dari alumni penerima beasiswa, dari para donatur, dan juga dari penerima donasi pada malam hari ini.
Nah, sebelum kita menutup acara, mari kita foto bersama. Mungkin siapa yang mau take foto? Biasanya Mas Hasbi biasanya ya. Oke, saya bantu. Baik. Apakah sudah dinyalakan videonya semua, Bapak Ibu sekalian? Mohon izin untuk menyalakan videonya supaya kita bisa mengabadikan momen berbahagia kali ini. Oke. Silahkan, kita akan 2 kali foto. Yang pertama senyum lebar. Nah, senyum 3 jari. Silahkan senyum, mulutnya dibuka dan senyum dengan sukacita. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita salam lestari. Silahkan simbol L kayak gini, tangannya diangkat. Nah, kita sama-sama meneriakkan salam lestari kayak gitu ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lestari. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Silahkan Dr. Dika. Ya, baik, demikian tadi dengan foto bersama. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom.